Shalom teman-teman semua, saya Novikot Ngoran dari Merauke, Papua Selatan. Saya ingin bercerita lagi tentang mimpi yang pernah saya mimpikan tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 yang lalu, tepatnya jam 2. Jadi pada saat itu saya sementara menghadapi kegalauan dan jam 12 malam saya berdoa minta petunjuk dari Tuhan dan saya mimpi di jam 2 dini hari. Memang mimpi ini bersifat personal, tetapi ada beberapa poin penting yang saya yakini bisa memberkati teman-teman semua. Jadi sebelum saya menceritakan tentang mimpi itu, saya googling beberapa prinsip-prinsip yang alkitabiah mengenai mimpi itu supaya kita tidak boleh salah tafsir dan punya pengertian yang ambigu tentang mimpi yang akan saya ceritakan ini. Mimpi yang berasal dari Tuhan itu dapat diartikan sebagai wahyu yang berisi pesan, peringatan, dan juga kabar baik. Dalam Alkitab, Tuhan telah berbicara kepada banyak orang melalui mimpi, seperti Alkitab mencatat mimpi dari Tuhan itu kepada Yusuf anak Yakub di dalam Kejadian 37 ayat 5-10 yang pada akhirnya dia akan menjadi penguasa di negeri Mesir dan dia disembah oleh saudara-saudaranya. Itu terjadi setelah beberapa tahun kemudian. Kemudian Yusuf suami Maria, dia mimpi didatangi oleh malaikat Tuhan dan meminta dia untuk jangan ragu mengambil Maria karena anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Kemudian Salomo yang tercatat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 15, kemudian mimpi Daniel, lalu kemudian Matius dan juga Rasul Paulus. Dan untuk membedakan mimpi yang dari Tuhan itu, yang pertama, kita harus memeriksa Alkitab dengan tepat. Yang kedua, memastikan bahwa mimpi itu sesuai dengan Alkitab. Dan yang ketiga, berdoa minta hikmat untuk mengetahui apa yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan kita, dalam panggilan hidup kita. Nah, yang paling penting dari itu adalah mimpi tidak boleh dianggap sebagai otoritas dibandingkan dengan Alkitab. Bagaimanapun, Alkitab adalah otoritas tertinggi. Baik mimpi, penglihatan, dan suara yang lembut, dan lain-lain harus sesuai dengan apa yang telah diungkapkannya dalam Alkitab. Nah, teman-teman, seperti saya sudah jelaskan bahwa ini sedikit personal, tetapi izinkan saya untuk menceritakan ini. Saat itu saya bermimpi bahwa saya disuruh oleh kakak ipar saya untuk membeli sanyo untuk kirim ke Adaud pada saat itu. Dan waktu saya mengantarkannya ke pelabuhan, saya bertemu dengan banyak orang laki-laki orang Adaud yang mereka sedang siap-siap mau berangkat, dan ada juga yang mengirimkan barang dagangan mereka ke kampung. Dan pada saat itu saya lihat ke arah selatan, jadi ke arah Selaru. Tiba-tiba Yesus datang di awan-awan. Dan pada saat saya lihat itu saya ketakutan, teman-teman, karena di dalam keyakinan saya kalau Yesus sudah datang di awan-awan permai berarti dunia kiamat, begitu. Lalu waktu itu saya takut dan saya berdoa minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus, ampuni saya orang berdosa, ampuni saya, kuduskan saya supaya saya bisa bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti dalam masa pengangkatan ini. Lalu setelah saya berdoa, terus saya menyembah Tuhan, saya berlutut dan saya menyembah Tuhan, saya menyanyi lagu-lagu penyembahan. Lalu lanjut saya berbahasa roh. Nah, tersirat bahwa syarat pengangkatan itu 3 hal itu, teman-teman. Kita harus bertobat, yang kedua kita harus hidup dalam pujian penyembahan, dan yang ketiga berbahasa roh. Karena berbahasa roh itu hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Lalu pada saat saya berbahasa roh, langsung tiba-tiba kaki saya terangkat dari tanah itu di pelabuhan itu, dan saya dibawa ke atas semakin tinggi dan saya melewati bangunan Satos. Satos itu ada satu bangunan mall begitu di Saumlaki sana. Dan di Satos itu saya lihat ke bawah, lihat ada 6 perempuan orang Adaud, yang ada yang mereka sakit, ada yang mereka punya masalah, ada yang benar-benar tidak berdaya di situ. Dan tersirat bahwa mereka ingin juga terangkat seperti saya, ikut saya sama-sama. Tetapi syarat pengangkatan itu 3 hal itu, teman-teman. Nah, akhirnya saya lanjut terangkat
ke lapisan langit pertama. Saya dibawa ke lapisan langit pertama dan saya bertemu dengan ada satu perempuan juga orang Adaud yang saya kenal, dan ada satu laki-laki yang saya tidak kenal di situ. Dan teman-teman, dari mimpi itu mimpi kirim sanyo itu sekitar beberapa bulan kemudian saya sudah beli sanyo untuk kirim, dan orang-orang yang saya lihat dalam mimpi itu ada 6 orang, itu 3 orang sudah meninggal. Dan sampai di lapisan langit pertama itu kami menunggu sekitar 15 menit begitu, tidak ada kegiatan apa-apa di sana. Dan tiba-tiba suara dari atas langit, ini di lapisan langit pertama, tapi di atasnya juga masih ada suara dari atas bilang begini, pulang dulu karena waktu kalian belum selesai. Kami bertiga ini bingung karena ini mau pulang dengan bagaimana caranya, karena kami lihat itu di bawah ada tangga yang tersedia, tetapi tersirat bahwa kalau injak kaki di tangga itu pasti kami tertimbun tanah. Jadi kami tidak berani. Tapi di tengah-tengah keraguan itu suara dari atas menuntun, dan saya dengar suara itu bilang begini, saya akan menuntun kalian untuk turun. Jadi hanya dibutuhkan keberanian untuk menginjakan kaki di tangga pertama, dan setelah itu macam tertarik cepat-cepat langsung turun ke bumi. Dan saya langsung bertemu dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala di salah satu gereja di Saumlaki. Mereka sementara sibuk menyiapkan bekal mereka. Tiba-tiba suara yang sama itu bertanya ke saya begini, Mon ada di mana? Jadi Mon ini saya punya pacar. Mon ada di mana? Saya bingung karena dalam mimpi itu memang saya tidak ada dia dalam mimpi itu. Jadi saya bingung. Saya belum menjawab pertanyaan itu, suara kembali bilang ke saya begini, tanya dia kata mau ikut beta ke seng. Lalu tiba-tiba ada kayak HT begitu tersedia melayang-layang di atas saya begini, dan itu sebagai alat untuk saya bertanya menghubungi dia dan bertanya, meneruskan pertanyaan dari suara itu. Tetapi terkesan bahwa ngomongnya antar roh begitu teman-teman. Jadi waktu saya tanya, halo ada di mana? Dia tidak menjawab, kata dia ada di mana. Kemudian saya bertanya lanjut, mengikuti petunjuk suara itu, mau ikut beta atau tidak, mau ikut saya atau tidak. Langsung dengan berat hati dia jawab mau. Setelah itu mimpi saya selesai. Dan teman-teman, saya pendam mimpi itu, saya tidak bercerita kepada dia. Dan saya berangkat ke Ambon, pagi-pagi saya berangkat ke Ambon untuk mengikuti kegiatan. Saya habis berdoa pagi dan saya kirim YouTube. Kebetulan saja lewat di beranda saya tentang mimpi pendeta Basjir tentang masa pengangkatan. Jadi saya kirim ke dia dan dia marah. Dia bilang, kamu ini kira saya ini orang kafir kah jadi kirim-kirim begini untuk saya? Stop kirim-kirim begini. Oke. Dan itu membuat kami salah paham selama beberapa hari. Setelah Saumlaki saya menceritakan mimpi itu kepada dia teman-teman. Dan apa jawabannya? Dia bilang, itu hanya bunga tidur. Nah, dari sekian mimpi yang pernah saya ceritakan buat dia percaya. Tetapi khusus mimpi itu, dia bilang itu bunga tidur. Entah alasan dia punya tafsirnya seperti apa, saya tidak mengerti. Tetapi karena pertanyaan terakhir itu, mau ikut dengan saya atau tidak. Mungkin dia tersinggung bahwa dia seorang laki-laki, kenapa dia yang ikut dengan saya, bukan saya yang ikut dengan dia. Dan dia bilang itu bunga tidur. Nah teman-teman, saya sudah mimpi ini saya sudah ceritakan kepada beberapa teman hamba Tuhan, dan mereka bilang bahwa ya sudah, yang penting kamu sudah menceritakannya kepada dia, apapun keputusannya, ini mengenai panggilan, ini mengenai pesan Tuhan, ini mengenai peringatan Tuhan. Jadi yang penting kamu sudah sampaikan kepada dia. Jika dia menolak ini, kebaskan kakimu dan pergi dari kehidupan dia dan jangan kembali lagi. Nah teman-teman, saya menyampaikan ini, saya sedikit sedih dan terharu. Apapun yang saya sudah ceritakan lewat mimpi, itu saya selidiki, ini sesuai dengan Alkitab atau tidak, ini sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ketika saya menyampaikannya nanti, mereka menerima atau menolak. Tetapi apapun itu, saya menyampaikan ini buat teman-teman semua, dan dia juga yang mungkin mendengarkan ini pesan Tuhan penting yang saya harus sampaikan.
Dan ada beberapa poin penting yang saya sudah jelaskan dalam mimpi, bahwa syarat pengangkatan itu kita harus bertobat, hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan kita punya roh yang kuat untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui bahasa roh. Jangan anggap ini sesat, karena itu ada tertulis dalam firman Tuhan. Mari kita hidup baik benar hadapan Tuhan dan bertanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan pesan-pesan khusus kepada kita, peringatan-peringatan dan juga kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Sola fide, hiduplah oleh iman dan Immanuel.